Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan saya Imam Muslihin. Kita akan coba melanjutkan pembicaraan kita kemarin, bagaimana kita mampu selalu membawa nuansa dan juga spirit Ramadan dalam setiap hari-hari kita sepanjang masa. Kalau kemarin di poin yang pertama adalah caranya dengan tetap menjaga taqarrub kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jarak yang begitu dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala tetap terasa sebagaimana yang kita rasakan saat kita berada di bulan Ramadan. Tentunya dengan fokus melaksanakan kewajiban-kewajiban darinya dan juga melakukan amal-amal ibadah sunnah tambahan yang menjadikan kita tidak hanya dekat dengan Allah tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang kedua ini adalah bagaimana kita tetap mempuasakan diri kita, mempuasakan seluruh tubuh kita dari maksiat dan dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun min ayyada ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang ketika dia berpuasa dengan menahan diri daripada lapar dan dahaga, tapi dia tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, ucapan bohong dan perbuatan bohong, dan juga perbuatan kebodohan dan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak lagi butuh terhadap puasa yang dia lakukan. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, hadis Nabi ini sangat unik sekali dan sangat jelas memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya apa? Ternyata dari bagian puasa yang terpenting adalah bukan hanya mempuasakan diri daripada makan dan minum. Seorang ulama, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau membagi puasa itu menjadi 3 level. Level yang pertama adalah puasa umum, yaitu seorang hanya berpuasa menahan diri daripada lapar dan dahaga semata dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya, ini adalah puasa secara syar'i. Tapi ini adalah level puasa yang paling bawah. Level di atasnya shaumu khos, puasa khusus, yaitu seorang tidak hanya mempuasakan dirinya daripada makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, tapi juga ikut mempuasakan matanya dari melihat yang haram, telinganya dari mendengar yang haram, mulutnya daripada berkata yang haram, tangan dan kakinya daripada berbuat yang haram. Dia tidak hanya mempuasakan diri daripada makan dan minum, tapi berhasil juga mempuasakan tubuhnya daripada dosa dan maksiat. Ada lagi tingkatan di atasnya, ini level yang paling tinggi, shaumu khos, puasa yang khusus dari yang khusus, yaitu seorang tidak hanya mempuasakan dirinya ya dari makan dan minum semata, tapi juga ikut mempuasakan seluruh anggota tubuhnya daripada mata, telinga, mulut, tangan dan kaki. Selain itu, dia juga mempuasakan batinnya, bahkan dia ikut mempuasakan hatinya ya dari berpikir terhadap hal-hal yang dimurkai oleh Allah, daripada suudzon, daripada kedengkian, daripada emosi, daripada amarah, daripada mengeluh ya, dan dari pikiran-pikiran yang lain, ghaflah, menuju apa? Menuju hati, perasaan yang senantiasa diajak untuk menepis hal-hal yang negatif, hal-hal yang berbau dosa dan maksiat, tapi mengajak hati dan perasaan untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengisi hatinya dalam tafakkur, tadakkur, senantiasa dekat dan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah 3 level puasa. Nah, oleh karena itu kita mestinya jangan hanya bertahan di level yang pertama, kita juga harus menaikkan puasa yang kita lakukan nanti ya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah di level 2, bahkan level yang ketiga. Kalau puasa dengan definisi menahan diri daripada lapar dan dahaga itu sudah selesai
ya dengan berakhirnya Ramadan. Tapi puasa dalam konteks menahan diri, menahan seluruh tubuh kita daripada hal-hal yang haram dan maksiat, maka itu bisa kita lakukan sepanjang masa. Maka kalau kita tetap bisa mempuasakan seluruh tubuh kita termasuk hati kita dari hal-hal yang dosa dan maksiat, dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah puasa bersama kita. Maka itulah Ramadan senantiasa mengiringi kita sepanjang masa, sepanjang waktu dan sepanjang hayat kita. Oleh karena itu sahabat sekalian, mari puasakan seluruh tubuh kita termasuk hati kita dari hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan selalu bersama Ramadan sepanjang masa. Moga-moga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.